Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajalun lastahiruna sa'atan wa la yastaqimun. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemukan kematian. Baik itu manusia, hewan, burung terbang, ikan, dan termasuk pohon-pohon yang bernyawa itu adalah pasti akan menemukan kematian. Sebagai umat manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan undangan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Fa iza jaa ajalum atau wala yastaqdimun. Bila mana ajal telah datang menjemput kita 1 jam, tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita majukan. Maka dalam kematian itu ada 3 rahasia kematian. Yang pertama waktu. Tidak tahu kita kapan Allah menjemputkan kita. Siang, malam, pagi, jam berapa, hari apa, nggak tahu itu. Yang kedua adalah tempat di mana Allah manggilkan kita tidak tahu. Apa di laut, di darat, di rumah, di kebun, di mana saya nggak ada yang tahu. Allah akan menjemputkan sudah sampai waktunya, tempatnya tidak Allah beritahukan kita. Maka bermacam-macam saudara kita, ada yang di rumah, ada di rumah sakit, ada yang di laut, ada yang di darat, bermacam-macam itu. Nah itulah tempat. Nah itulah rahasia kematian. Yang ketiga itu adalah cara Allah memanggil kita. Jadi cara Allah menjemput kita itu bermacam cara. Kadang-kadang kita dipanggil, diberi dalam keadaan sakit. Kadang-kadang sedang di laut, tenggelam kita. Di hutan, jatuh kita. Di jalan raya tersenggol musibah, bermacam-macam. Maka cara Allah mengambil kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap setiap hari. Kematian itu nggak ada yang tahu. Yang tahu dengan kematian bahwa dia akan mati itu ada 3. Yang pertama Nabi Idris sengaja minta mati, dia mencoba bagaimana dia mati. Minta izin kepada malaikat maut, minta dicabutkan nyawanya. Ingin merasakan bagaimana sakit sakaratul maut. Kata malaikat maut, apa tujuanmu? Ingin merasa sakaratul maut. Setelah saya merasakan sakitnya, maka saya lebih dekat dengan Allah, lebih takut daripada melanggar apa yang Allah larangkan, lebih hati-hati meninggal apa yang Allah perintahkan. Mereka mengatakan, saya tidak akan mencabut nyawa kecuali izin Allah. Kalau begitu minta izin Allah. Mereka mau izin dengan Allah, ya Allah. Idris minta cabut nyawanya dengan alasan seperti yang disebutkan tadi. Maka malaikat maut mencabut nyawa Idris. Setelah dicabut, malaikat maut kasihan, iba, mohon izin dengan Allah untuk dihidupkan kembali. Maka Allah hidupkan kembali melalui malaikat maut. Setelah hidup kembali, mereka bertanya kepada ini, wahai ini sudah merasa nyawa dicabut. Termenung ini sejenak, maka Iblis mengatakan, wahai malaikat maut, nyawa tadi dicabut. Kalau boleh saya bandingkan seperti seekor kambing yang hidup-hidup dikrocekkan kulitnya, begitulah sakitnya. Jadi kata malaikat maut, wahai Iblis, itulah yang paling lembut nyawa dicabut. Nyawamu itu paling lunak, paling tenang dicabut. Yang lain biasanya keras, kencang, dan dengan paksa. Mencabut nyawamu adalah yang paling tenang, paling lembut. Bayang itu seorang nabi dicabut nyawanya masih seperti sakitnya, seperti kami yang kelocekkan hidup-hidup. Oleh karena itu, orang-orang yang melalaikan sholat itu Allah akan berikan siksanya sakaratul maut. Pada saat nyawa dicabut, diberikan rasa haus yang luar biasa. Dituangkan air laut, sungai, semua yang ada tidak akan lepas rasa dahaganya. Itulah siksa orang yang selalu melalaikan sholat. Bagaimana caranya kita supaya dalam sakaratul maut mendapatkan kemudahan? Wahabizu ala sholatil khamsi, peliharalah sholat maut. Maka orang yang meliharakan sholat maut itu dengan baik itu akan mendapatkan kemudahan pada keringanan pada saat sakaratul maut. Oleh karena itu bila mana saat waktu datang, tinggalkan semua pekerjaan, laksanakan sholat. Karena orang yang mendapatkan siksa sakaratul maut salah satunya adalah orang yang melalaikan sholat, termasuk menunda-nunda. Yang kedua adalah bagaimana cara meringankan sakaratul maut, berzikir.
bertobat, dan berdoa. Nah, itulah salah satu. Maka 3 rahasia kematian tadi kita harus tahu. Pertama adalah waktu kapan Allah menjemput, yang kedua adalah tempat di mana Allah jemput kita, yang ketiga adalah dengan cara apa Allah menjemputkan kita. Oleh karena itu kita siap setiap saat kapan Allah menjemput kita, siap oleh Allah. Oleh karena itu kita berdoa semoga kita semua selalu berada di dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.